Alhamdulillah binikmatihi tatimmus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Rekan-rekan sekalian, amal soleh yang kesekian kalinya kita lakukan, mudah-mudahan ya dari awal sampai hari ini ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ciri diterimanya amal soleh itu ketika menimbulkan amal soleh yang lain. Ya, sekali deh itu. Pilih pada dijantankan status. Ya. Ciri amal soleh diterima apabila menimbulkan amal soleh yang lain. Karena tete ama nu dipidamal kurang ditampi kok apa. Kalau diteruskan lagi dengan amal soleh yang lain, ya, karena itu orang pisannya, orang pisan harus ya, masya Allah, subhanallah. Kan orang mah gitu, di subuh ya teh beres sholat subuh, ya, qobla subuhna dipidamal, nah, terusan subuhnya, setelah selesai subuh mendengarkan ceramah kan. Setelah mendengar ceramah, baca Quran kan, betul. Setelah baca Quran, sholat duha kan. Bagian Arab, wilayah Arab itu. Selesai sholat duha kan ini jumaahnya, jumahan. Oh, jumahan aku ya tuh tabu 10 tegus hari ini itu luar biasa. Subhanallahnya ya. Di jam 10 keneh ya teh. Bahkan kan jumahan ayeuna teh hasil nanyakeun di kamari keneh teh. Karena saya majanya hari Jumaah capoe naon. Ya. Nah, jadi sekali lagi, ciri amal soleh yang kita lakukan diterima oleh Allah itu ketika menimbulkan amal soleh yang berikutnya atau amal soleh yang lainnya, ya. Nah, makanya harus terus berkelanjutan lah, ya. Jangan sampai kita merasa cukup dengan apa yang telah kita lakukan. Kita mah harus terus merasa kurang, ya, dengan amal soleh ya, yang belum bisa kita lakukan. Mumpung Ramadan, ya. Karena di luar Ramadan kadang kali sesenya untuk kita melakukan atau merasakan hal seperti itu teh. Nah, tapi ketika di bulan Ramadan, nah, sebagaimana yang kita rasakan bersama ya bulan ini teh bulan keur soleh-solehna urang teh teh. Harusnya rek ambek ingat karena saum, ya rek itu rek ieu ingat urang teh keur saum. Harusnya pantis ya. Ya. Bahkan ketika ada orang gitu kan ya mengganggu kita pun kan, nah biasa nama ngalawannya batur nyegag disegag deui kan ke orang teh ada mah henteu ana soimun wow. Luar biasa ya, saya sedang saum kan itu ya. Nah itu kita itu kagopen mah asar kedeung deui cenah. Rek gelut mangke magrib cenah itu. Ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita sedang merasakan kesolihan itu adalah di bulan-bulan Ramadan. Karaos lah. Ya. Karaos deh. Karaos ya. Nah, dan kita terus berlomba berupaya ingin menjadi yang terbaik ya di bulan Ramadan dengan bisa mempersembahkan amal-amal utama ya. Amal-amal kebaikan. Kan di bulan Ramadan maca Quran yang terus gitu ya. Namun teh ingat karena pagawean mah kan gitu. Ya. Nah itu ya. Jadi insya Allah kalau sudah seperti itu maka amal soleh yang kita lakukan nah itu diterima oleh Allah. Tangke selesai Ramadan awas ya, jangan merasa cukup. Alhamdulillah
sebulan tamat. Nah, ya. Itu jangan merasa cukup. Teruskan. Setelah Ramadan ada Syawal kan. Nah, ada anjuran untuk melaksanakan saum sunnah ya. Saum sunnah di bulan Syawal. Anu sering kurang disebut nyawalan. Ya. Tah eta teh matak disebut nyawalan teh dina bulan Syawal. Kayak gitu mah dina Zulqa'dah naon eta namina? Zulqa'dah. Saum naon nyawalan, bulan naon enak Zulqa'dah. Tah itu mah salah nempatkeun. Ya, nyawalan mah dina bulan Syawal, 6 hari. Ya. Siapnya? Siap mau aja. Cenah tong boro nyawalan 30 poe ge nu kamari riweuh nya ini. 30 poe oge beratnya luar biasa. Nah, orang yang amal kebaikan yang ingin diterima oleh Allah maka akan terus berikhtiar, berupaya. Ya. Nah, mewujudkan segala apa yang dianjurkan oleh Rasulullah. Ya pastilah ya, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah, tapi dicatat bahwa sesuai dengan kemampuan bukan ya menjadi dalih ya untuk tidak bisanya kita melakukan. Justru sesuai dengan kemampuan itu setelah apa? Setelah kita ikhtiar semaksimal mungkin. Ya, ikhtiar semaksimal mungkin kan. Ngeterukeun segala rupa kemampuan untuk bisa mewujudkan berbagai macam kebaikan. Nah itu ya, nah, di bulan suci Ramadan. Karena orang getol maca Quran ya. Nah setelahnya awas bahwa bacaan-bacaan kita ini akan menjadi kebaikan bagi kita itu ketika diteruskan dengan ya baca Quran kita di hari-hari selanjutnya, di bulan-bulan selanjutnya. Aina taraweh alhamdulillahnya. Taraweh. Ya, 14 dintennya. Aya nu bolong teh. Bolong pasti. Aya. Ya. Masya Allah. Jadi nah, awas tapi kadang yang mengijanya ulah duwi ka aduh ketinggalan tah kan dina waktu sisa satu sisanya ketinggalan tah kan hari sholat wengi mah waktunya kan panjang, bisa awal bisa tengah bisa akhir. Tidak bisa awal berarti di tengah, tidak bisa di tengah berarti di akhir. Silakan ya. Nah itu masih adalah kesempatan-kesempatan. Pokoknya mah tong anu katinggalan lebar lah ya. Nah, Allah melipat gandakan segala kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan. Termasuk hal-hal yang kecil kan. Yang sunnah saja kita lakukan di bulan Ramadan itu teh sama seperti melaksanakan yang wajib di luar bulan Ramadan. Itu yang sunnah. Tuh, ya. Kan eta teh iraha gitu nya, katangtosan eta kajabi ayana dina sasih Ramadan. Di luar bulan Ramadan nggak bisa kalau kita sunnah melakukan yang sunnah ya sunnah. Nah, yang wajib ya yang wajib. Tapi di bulan Ramadan mah anu sunnah dilaksanakan maka siga orang ngalaksanakan wajib di luar bulan Ramadan. Anu wajib dilaksanakan di bulan Ramadan berarti kata Nabi apa? Dikalikan 70 kali lipat kebaikannya. Luar biasa. Ya. Tadi sholat Jumat kan wajib ya teh. So, kalikan 70. Jadi lamun kita istiqomah ya, kita berkelanjutan terus menerus maka eta tuh ya pahala yang akan kita dapat ya, tidak akan ada hitungannya di goiri hisab. Nah itu tanpa ada hitungan asa urang nawe daek kan gitu ya dina teu daekna paksakeun da di bulan Ramadan mah kudu dipaksakeun ya jangan menyerah gitu kan kepada diri sendiri. Nah justru diri sendiri harus apa? Nah, diri sendiri kita itu harus dipus gitu nya. Ya. Lamun hoream gitu kan tak kudu daek kan gitu. Ya. Keur aya naon we kan gitu, dijadikeun alasan tinggalkeun heula kan gitu.
ya. Itu bulan Ramadan. Bagaimana kemarin-kemarin ya sudah disampaikan bagaimana pahala kan itu, balasan, bahkan jaminan-jaminan daripada Allah dan Rasulnya. Orang yang saum doanya diijabahnya. Beres ya? Iya, doanya diijabah, dosanya diampuni kan gitu ya. Terus apa lagi? Amal kebaikannya dilipat gandakan ya. Bahkan yang langsung gitunya memberi pahalanya itu Allah. Gitu ya. Langsung ke Allah kan gitu. Bahkan lagi deh, orang yang saum, nah dia akan dapatkan salah satu pintu di antara pintu-pintu surga, yaitu babu royan dianya. Terus ya, babu royan. Ya, eta sok. Jadi ya nama orang sing apa ya? Kita yakin lah. Oh alhamdulillah. Amal soleh yang kita lakukan diterima oleh Allah. Kenapa? Karena setelahnya itu ternyata timbul lagi gitu kan ya. Amal soleh yang lain yang kemudian kita lakukan. Berarti amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, yang akan kita bicarakan pada kesempatan kali ini tentang taubat ya. Mumpunglah di bulan Ramadan, kita lebih apa? Ya, untuk evaluasi diri. Ya. Epadir kan itu, evaluasi diri. Jadi apa yang telah kita lakukan selama ini? Dan mulailah dari sekarang ya. Sebelum berakhir. Karena saya sabar dinten nanti 14 nya. Tuh. Kurang langkungnya 16 dinten deui teh. Hari-hari yang akan datang kita manfaatkan sebaik mungkin. Hari-hari yang telah ya berlalu, kalaupun ada kurang mudah-mudahan Allah ya mengampuni, dan hari ini kita insya Allah menyempurnakan segala kekurangan itu ya. Bahkan upami tiasa mah orang terus gaduh niat itikafnya, terus saya nu gaduh niat itikaf 10 hari Ramadan teh aduh hari-hari hari-hari naon hari-hari sangat menentukannya. Menentukan. Sokra batur balanya orang cicing di masjid, aduh eta teh berat luar biasa. Mejanya. Harusnya mau kebagian itu, mau kebagian iya kan itu. Padahal ini kesempatan bagi siapapun untuk lebih membersihkan diri ya dari berbagai macam kekurangan. Ya. Daya niat itikafnya. Nah, kenapa? Karena Lailatul Qadar itu kata Nabi turunnya di 10 hari terakhir. Ya. Lailatul Qadar kata Allah khairum min alfi syahri. Satu malam itu teh lebih baik dari 1000 bulan. Maksudnya naon? Jadi kalau kita melakukan ibadah, sedang melakukan ibadah pada malam hari itu, nah maka orang midamal nama ngan satu malam ya, cuman satu malam. Tapi kata Allah itu teh bagaikan kita melakukan amal ibadah selama 1000 bulan itu. Jadi 1000 bulan itu seberapa tahunan? 83 tahun ya. 83 tahun. Padahal yang kita lakukan hanya satu malam. Tapi seolah-olah kita melakukan amal itu selama 83 tahun. Tuh, turun-urun itu teh. Salami 83 tahun itu. Ya. Nah, kalaulah di malam itu kita baca Quran, kita zikir, kita sholat, kita berbagi gitunya kalau bisa ya, dengan sesama yang itikaf. Ya, kita saling mendoakan, kita mendoakan dan sebagainya. Saya teh sami 83 tahun teh terus orang teh gitu. Nah itulah. Makanya kata Rasulullah cari ya Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Jadi lamun ayeuna 30-nya. Nah, maka masuk masjid itu pada malam ke 20.
Jadi di malam 20 sudah ada di masjid. Ya. Nah, kalau 29 hari, ada yang mengatakan berarti masuk masjid ya, sebelumnya. Ya, pokoknya mah 10 dinten we. Etang munur kan gitu. Ya, 10 dinten. Nah, itu mah hanya pemahaman, ya. Yang terpenting badai 30, badai 28 ya. Kalau sudah memasuki hari ke-20, nah berarti itulah waktunya kita untuk beritikaf. Ya, masuk masjid kan gitu. Nah, jadi berdiam di masjid, makanya itikaf nu asli nama teh siang wengi. Di urang mah ya semi itikaf teh. Beurangna digawe, peutikna sare. Sare di masjid bener. Itikaf cenah ya ge. Beurangna digawe, peutingna itikaf di masjid ya. Kan di urang mah beurangna digawe, peutingna sare. Kan syukur pindah sare. Ya. Kenging teh pahalana. Tidak ada istilah itu ya. Itikaf mah siang malam kan gitu. Selama 10 hari kita berdiam di masjid ya. Itu tidak ada alasan apapun untuk keluar masjid. Nah, termasuk dalam sebuah keterangan ketika ada yang meninggal ya. Ketika ada yang meninggal, lamun urang keur itikaf, eta mah antos ya gitu. Ya. Kumaha mun keluarga da eta. Ya, akhirnya kan ya kalau kita keluar masjid berarti gagal itikafna gitu. Ya. Ya. Iya kalau wudu ya untuk ya kan ayeuna mah zaman lagi lah masjidnya kan di lalebetnya kecuali mungkin di luar area kan gitu. Ya, untuk berwudu ya itu mah tidak jadi masalah. Nah, tapi itikaf mah gitu teh. Anu 100% itikaf mah siang malam berarti diam di masjid. Nah, apa yang dilakukan da eta? Perlu jadi tanda tanyanya. Nah, jadi kena lain ngan saukur pinah saren. Nah, kata Nabi kan apa? Nabi mah mengencangkan ikat pinggang lah ya. Nah, mengencangkan ikat pinggang. Nah, itu teh dina ayatna mah hatta matla'il fajar teh ya. Nah, jadi berarti kalau kita mencari ya Lailatul Qadar di setiap malamnya, dan kata Nabi carilah Lailatul Qadar itu di setiap malam-malam ganjil ya, malam-malam ganjil. Berarti 21, 23 ya, 25, 27. Nah, sebenarnya Rasulullah itu hendak memberitahukan dina poe kasabaraha tah Lailatul Qadar teh. Nabi keluar dari kamar. Ya eta mah kersaning Allah ya. Nah, ternyata ya di luar kamar Nabi nyambereuna di luar di masjid berarti nya. Nah, di masjid itu ada orang yang sedang bertengkar. Pasea aduh kamarbutkeun naon nya. Ngan aing ngadeket-deketan lebaran masih kana mah marbutkeun lahan. Duh kamarbutkeun naon? Pasea bantis. Nah, akhirnya Nabi membereskan dulu masalah itu. Dan oleh Allah diangkat gitunya. Ya, sehingga Nabi tidak ingat bahwa pada saat itu hendak memberitahukan kapan turunnya Lailatul Qadar. Berarti Nabi mah apanya? Irah-irahana. Apa Nabi? Nabi mah apa? Ya. Nah, maka terus gitunya anu kuno penasaran eta diteliti ya kapan ya terjadi anu pasea teh kan itu. Itu tidak ada catatan tertulis gitu. Nah, akhirnya kata Rasulullah, aku keluar sebenarnya hendak memberitahukan kapan Lailatul Qadar itu turun. Tapi kebetulan kalian itu sedang ada yang bertengkar, nah maka aku bereskan dulu dan Allah mengangkat gitunya. Ya. Mengangkat sehingga aku lupa kan gitu. Ya, sehingga aku lupa. Nah, maka pada sekarang carilah Lailatul Qadar itu oleh kalian di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, di hari-hari yang ganjil. Gitu. Ya. Nah, maka ini ngutak ngatik ya, didasarkan kepada surat Al-Qadar itu. Inna anzalnahu fi lailatil
Qadar. Tuh, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Coba-coba ini ya pengetahuannya. Atau lamun gitu masanya 17-nya. Kan di orang nuzul Al-Quran tanggal sabaraha? 17 Ramadan ya. 17 Ramadan adanya di 10 hari terakhir atau di tengah-tengah? Tuh. Sedangkan kata Allah sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Berarti turun Al-Quran teh. Nah itulah makanya ya banyak yang berselisih paham. Ayo turun Al-Quran teh tanggal sabaraha nu sabenerna. Sedangkan berdasarkan Al-Quran turun pada malam Lailatul Qadar. Nah itu. Sedangkan sebagian ulama ada yang menyebutkan Al-Quran turun pada tanggal 17 Ramadan. Kan gitu ya. Nah, kadang-kadang lah ya. Ya mungkin hanya dinamika lah ya. Nah, yang terpenting memang Quran turunnya di bulan Ramadan gitu ya. Nah itu ya, bagi yang mau beritikaf ya niatkanlah dari sekarang ya. Nah, jadi tiada lain itu teh untuk melepaskan keterikatan kitanya dengan urusan-urusan duniawiah. Ngerasa? Ya justru 10 poin terakhir teh orang kersibuk-sibuk. Kersibuk-sibukna dina segala urusan. Tohnya ya. Terusnya nah, karena ya itu mah kudu siap lah sebelumnya yang mau beritikaf mah mau itiasa mah ya 10 dinten terakhir teh geus beres gitu kan sadayana. Nu lah anu can beres kusir urang kan gitu dibereskeun anaknya. Urang mah tos gitu tenang gitu kan di masjid. Nah, tema harus ada apa planning ya, planning yang terencana lah gitu. Rencana yang betul-betul. Nah, seperti itu ya. Nah, itikaf teh Lailatul Qadar. Khairum min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu waruh. Ya, terus biizni rabbihim min kulli salamun. Tuh, ya. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, Lailatul Qadar tiap tahun turunnya? Atau hanya di zaman Nabi saja terjadinya satu kali? Nah, melihat dari susunan kalimat ya tanazzalul malaikah. Nah, itu teh menggunakan lamun di urang mah naon atunya? Kata kerja sedang. Kata kerja sekarang. Nah, itu tuh. Artinya kan kata kerja yang menunjukkan kegiatan terus-menerus. Nah berarti turunnya Lailatul Qadar tidak hanya satu kali. Tapi turunnya Lailatul Qadar itu setiap tahunnya di bulan Ramadan. Ya. Nah adapun kalau ada kita mendengar keterangan-keterangan ya setelah turunnya Lailatul Qadar itu biasanya gimana suasana hari itu matahari munculnya tapi tidak terasa panas kan gitu ya, cerah kan gitu. Tapi ongkot cerah tapi itu panas kan sejuk. Nah itu mah hanya ini ya, sebenarnya hadisnya teh ayat tapi kurang sahih ya teh hadisnya ya berkaitan dengan itu. Nah, jadi teh ayat ciri-ciri khusus katanya saat turun Lailatul Qadar teh hari jadi begini enggak ya. Nah, makanya Nabi merahasiakan, carilah kapan-kapannya kita tidak tahu ya, tapi yang jelas di malam-malam ganjil 21 23 25 27 29. Nah maka pami kapungkur namanya pantis ngalaman pantis saja malam lilikuran itu namanya teh pantis lilikurannya ramai ya teh masjid deh kutumpeng teh mah kunaon teh mah eta berburu Lailatul Qadar ya di malam-malam 2 hiji baru dakaina moal apaleun nya biasa we padahal dulu ramai kan gitu ya di masjid itu menuju akhir bulan Ramadan. Nah, tobat adalah bentuk penyesalan dan komitmen untuk berubah
dari perbuatan dosa menuju ketaatan pada Allah. Ya. Jadi kalau di bahasa kita kan yang simpel mah, taubatnya kembali. Taba ya tubuhnya, taubatan itu kembali kepada fitrahnya kan gitu. Ya, bahwa manusia terlahir tanpa ada dosa dan kesalahan. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, nah ternyata itulah ya. Nah, itu mah dinamika hidup manusia. Di antara ada kebaikan, ada keburukan yang dilakukan. Ya. Nah, pastinya ayeuna orang sok midamel gorengnya yakin orang henteu midamel awonna. Belum tentunya moja ya. Pasti we aya we. Da eta lah jalmi urang mah, manusia biasa. Ya. Aya dina waktos taatna, aya dina waktos maksiatna kan gitu. Ya. Nah, tapi mudah-mudahan terjaga dari hal-hal seperti itu. Dijauhkan oleh Allah. Ngan nya eta nu sautak saeutikna mah pasti aya eta teh. Ya. Yang terasa, yang tidak terasa, yang kita sadari atau yang tidak disadari. Pasti we ayanya ya kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Nah, maka ya kata para ulama, minimalnya untuk membersihkan itu semua itu teh dengan apa? Ungkapan istighfar. Astagfirullah kan itu ya. Nah, itu teh yang akan menghapuskan dosa-dosa yang kecil. Tapi mah kumaha ya lamun dosana dosa gede kan. Bahkan termasuk dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Nah, maka jalan keluarnya itu dengan cara bertaubat, kayak itu. Ya, bertaubat. Nah, taubat itu mengakui dosa yang telah dilakukan. Ya, langsung sadar dan akui bahwa dosa itu pernah kita lakukan. Jangan sampai di angles kurang. Nah, ada urang mah santu, teh teh asa teh nya itu teh. Santu. Ya, saya aku bahwa kita pernah melakukan ini, pernah melakukan itu, ya. Nah, setelahnya menyesal dengan tulus. Nah, hanya baheula teh bet migawe eta. Padahal orang geus apa teu meunang, ya. Padahal kita sudah tahu itu teh merupakan dosa. Nah, akhirnya kita menyesal dalam diri teh dengan tulus. Awas ya, bukan karena sesuatu kan gitu, tapi kita menyesali perbuatan dosa itu ya dengan tulus kan gitu. Nah, itu mengakui dosa yang telah dilakukan, menyesal dengan tulus, kemudian berjanji untuk tidak mengulangi dosa tersebut. Ya, eta tobat. Jadi kalau kita sudah tadi mengakui, menyesal, janji kita jangan sampai dosa itu dilakukan kembali. Eta nu berat nama. Nah, sebab jalmi mah sok ingkar karena janji. Terus ya, terlebih gitu kan. Ya, perjanjian itu ketika dibuat dengan diri sendiri. Ya, teteh sok didalilan deui ku diri sorangan. Ya, padahal cek nah hate teh aduh rek beureun lah. Dah teh saha teh sabeulahna deui. Keur ngoral keneh wah. Kewe gitu eureun tina eta mah nya. Wajahnya terus. Ayo mumpung jag-jag, mumpung ngora, mumpung kene aya kesempatan. Kan engke eureunna mah lamun geus kolot tuh ya. Subhanallah ya. Jalma teh. Tapi dah memang bukti kayaknya. Ya. Yang nugara tol ibadah ayeuna teh nya dina waktu kolotna teh sigana eta nu boga cita-cita baheula kitu. Ibadah teh geus kolot, ngaji teh geus kolot ya. Sagala rupa di kakolotkeun gitu. Memohon ampunan pada Allah. Kemudian memperbaiki apa yang mungkin dikerjakan seperti mengembalikan barang yang diambil. Eta mah ya kalau ada kaitannya dengan hak-hak adami ya. Nah, taubat kita akan beres ketika kita pun membereskan sebelumnya dengan urusan ya kita dengan manusia yang lain. Ya Allah, abdi teh tobat. Nah, gede hutang. Tobat ke Allah, nah, Allah ditampi mau tobatna. Cing, ayahnya kan begitunya. Yo eta teh nginjuman itu. Terus saya mung mayat.
Nah maneh mah tara daek mah ya akeun bae kewe tobat ka Allah kan. Diterima moal tobatna. Tah ieu kudu bereskeun heula ya bereskeun heula jeung sasama. Kamu Allah mah nya terus kita kan cetek keneh rasa kisah kitu mah kan itu dosa. Bukan kata Allah siapa yang datang kepada akunya dengan membawa dosa sepenuh langit dan bumi ya. Terus nah kemudian bertaubat memohon ampun padaku maka aku akan ampuni. Allah ya. Selama apa? Selama dia membereskan urusannya dengan ya hak-hak adami. Nah, jadi lamun aya urusan jeung jalmi kade beresan heula. Ya. Nah, naon tahu urusan jeung jalmi teh? Sagala rupi we. Anu paling abot mah hutang piutangnya. Terus ya. Utang piutang mah pas palebah nginjem bageurna luar biasa, pas palebah ditagih asapang leuwih galakna tinimbang nu ngahutangkeun nya. Terus ya. Eta dina video aya nya mah ieu. Ari keur nginjem mah nya da hayang dibere teh Allah kan gitu. Pikeun kaceurik-ceurik kan. Di pas palebah ditagih atau kaambekna luar biasa. Ya. Cenah kuring teh init ka ditu teh da lain keur lamun lain keur mayar hutang mah cenah ada keur naon eta ambek aya ningan videona eta ibu-ibu ningan. Ya. Ya. Eta kajerat ku Bang Emok teh kantos ningan teh eta Kosipa Bang Emok terus naon deui ulah urang mah ulah ditebihkeun mudah-mudahan ditebihkeunnya rese eta matak ngaruksak karena segala rupa ya ngaruksak awak ngaruksak harta banda. Subhanallah. Nauzubillah-nya pantisnya daerah Sukajadi manepikeun ka aya nu maot baida ya eta mikiran eta sampai main jag-jag gitu teh aya panyakitna naon ya terlibat teh eta nah tadi wartoskeun maot ya ngedrop eta keur sehat oge ya karena tungtang atuh saban waktu gitu kan datang deui nu nagih luar biasa ya nauzubillah urang malah tebihkeun tina urusan itu. Ya ayuhan nas tubu ilallah wastaghfiru. Wahai sekalian manusia, bertaubatlah pada Allah dan mohonlah ampun kepadanya. Ya. Fa inni atubu fil yaumi atamaro. Sesungguhnya aku bertaubat dalam sehari sebanyak 100 kali. Nah, riwayat Imam Muslim. Eta Nabi barijeng teu boga dosa. Istighfarna 100 kali. Urang mah 100 kali dosana, istighfarna istighfar. Ya, tadi saya tanya mau aja gente. Dosa 100 kali istighfarna ge. Nah, Nabi ya menyuruh manusia bertaubat, menyuruh manusia beristighfar, memohon ampun. Nah, terus ditekankan fa ini atubu fil yaumi atamaron. Sesungguhnya aku bertaubat dalam sehari sebanyak 100 kali. Ya. Sok nangalah. Panyepret ke urangnya gambaran bagi kita. Kita yang tidak luput dari dosa, ya, dari kesalahan. Dan kawis taubatna kan gitu jarang. Ya, istighfarna jarang. Dosa gitu kan terus ngeureuyeun ya rekumaha ya. Nah hidup kita pertaruhkannya itu dengan kelakuan kita sendiri. Nah maka seorang nabi seorang Allah dina Quran mah nu kitu teh ya jalma anu rugi sarugi-rugina teh ya. Itu ketika tidak bisa menjaga diri dari hal-hal yang akan membinasakannya. Di antaranya tadi ya cul ieu tobat henteu kan itu. Migawe ieu tina mangpirang dosa
daek tobatna henteu, istighfarna henteu. Ya. Pilih yang pilih ya kadituna buru katutup teh nya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim tuh wala absorihim gisyawatu walahum adzabun lamun tos aya panutup dina hate nah ya rek di kukumaha wae ge eta teh moal aya nu bisa kasup dirina sorangan. Auzubillah ya. Innallaha yabsutu yadahu bil lail liyatuba musii'un nahar. Sesungguhnya Allah selalu membuka tangannya di waktu malam untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di siang hari. Tuh, kita renungkan ya. Wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'ul lail. Dan Allah membuka tangannya pada siang hari untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di malam hari. Ya, sok pada iraha jangan sampai aduh teu sempat ya rek tobat teh cek sah. Iya. Tidak ada kata tidak sempat. Ya. Rek peuting heuk Allah mukakeun kitu kan panangeunna. Keur tobatna jalma-jalma anu migawe dosa dina waktu siang. Rek ayeuna beurang sok Allah menghamparkan tangannya ya menerima pengampunannya bagi orang yang berbuat dosa di waktu malam. Tuh. Kapanpun kita kembali ke hadapan Allah ya, nah maka pada saat itulah kita akan menemui Allah. Lain aja pada jalmi banyak hayang panggih wae ge nya pantisnya kudu bebeja heula ka satpam cek satpam teh janjian heula henteu tuh geus aya janji si bapak teh Allah mah bade iraha wae ge teh aya protokolerna ya. Kapanpun kita ingin mendatangi Allah, maka Allah akan membuka tangannya selebar-lebarnya. Rek peuting heuk, rek siang sok kan itu ya. Nah, kita bertaubat, memohon ampun, maka Allah akan mengampuni. Insya Allah Allah akan mengampuni. Nah, tapi kade hatta, namanya teh hatta tatlu'a syamsu min maghribiha. Terusnya Allah membuka tangannya pada siang hari untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di malam hari. Ya, begitulah hingga matahari terbit dari barat. Oh, ya, jadi samemeh matahari muncul di barat, orang tobat, ageng keneh kasempetan tobat-tobat orang ditarima ku Allah. Tapi lamun panon poe geus muncul ke di tempat terbenamnya, ya, terbenam, harusnya. Nah maka pada hari itulah, ya, tobatnya manusia tidak akan diterima oleh Allah. Tete bakal kealaman kete, ya, ada satu waktu di mana matahari tidak muncul selama 3 hari, muncul kembali teh di tempat terbenamnya. Kebayangnya 3 poe dina kayan poe pantis. Kan baelah da aya lampu cuk saha. Ya. Nah, pada saat itu semua alat-alat elektroniknya yang tercanggih pun kalau sudah terjadinya nanti kegelapan selama 3 hari 3 malam, nah maka semuanya itu akan mati, tidak akan berfungsi. Tuh, sok bade kumaha ta. Ya. Engke jawab, oh eta teh sorak deui jalma. Wah, sia caang deui cenah ieu. Nah, ternyata matahari itu terbitnya di tempat terbenamnya. Nah, itulah ciri-ciri kehancuran alam dunia. Ya. Ada orang mah ulah rek nungguan eta. Asa penasaran meni hayang. Ini hayang nempo kan itunya. Nah, justru orang-orang yang hidup pada saat itu tiada lain adalah orang-orang yang paling celaka. Adanya ulah hoyong, orang ulah hoyong ngalaman gitunya. Eta kumaha kejadian kiamat nauzubillah. Ya. Bagaimana kan gitunya? Eta gunung-gunung diperjalankan oleh Allah teh kan. Ya, kemudian apa? Laut ditumpahkan, ya, bumi mengeluarkan segala isinya.
Ya, siapa gitu kan orang yang sanggup untuk menghadapi? Tidak akan ada. Dan orang-orang yang hidup pada saat itulah mereka adalah orang-orang yang paling merugi kan. Nah, di dunia kene geus cilaka. Nah, kata mingga di akhirat. Man taba qabla an tatlu'a syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Ya, dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari barat, maka Allah menerima taubatnya. Gitu. Ya, bertaubatlah sebelum menunggu wafat. Kenapa? Karena wafat tidak akan pernah menunggu taubat kamu. Catat Maja, itu status. Bertaubatlah sebelum wafat. Kenapa? Karena wafat, yang namanya wafat tidak akan pernah menunggu taubat kamu. Angke dewe, tak gitu teh. Geletuk teh maot sok. Nya, karek boga niat engke deui cing kumaha tuh. Kadeu teh eta, handeuh we, kaduhung we. Akhirna kumaha? Ya Allah weuhkeun deui abdi teh ka etsa. Naha? Hayang ngaji engke mah. Eta yang balikeun deui ka etsa. Surah Allah teh rek naon teh. Lain katingan. Abdi rek ngaji cenah. Nya amun baheula teh Jumaah teh aya ngaji lah, abdi mah tara ngaji cenah tuh. Tangke mah pas maot karek hayang ngaji. Bilih teu pare santen bade di cobian. Ya. Nah jangan sampai gitu kan teralami oleh kita. Orang mah geus maot mah antos rineh lah. Ya. Tenang kan itu. Tong deui aya pipikiran hayang balik deui ka etsa bae naon. Ya. Nah, jadi orang yang ya berkehendak untuk kembali lagi ke alam dunia, itulah ya sebagai bukti gitu kan akan penyesalannya. Ya, penyesalannya ya. Laula akhartani ila ajalin qarib. Kalaulah gitu ya, dikasih tempo, kembalikanlah gitu kan kami ke kehidupan dunia sekalipun sebentar. Tong lila teuing atuh ya. Rek naon cenah? Fa saddaqo wa aku minas solihin. Rek sodakoh jeung rek jadi jalma anu soleh. Urang mah tong kitunya karek kapikiran hayang sodakoh teh geus geus maot. Karek kapikiran hayang jadi nu soleh teh geus maot. Tidak akan memungkinkan. Yang geus maot mah teu da naon deui ya atau ya tinggal kita mempertanggungjawabkan apa yang selama ini kita lakukan. Ya, baik-baiknya ataupun buruk-buruknya. Walaisatit taubatu lil ladzina ya'malu tayanya surat An-Nisa. Jadi orang tong ngantosan kan gitunya iraha enan kewe rek deukeut kana maot kewe kan teu apa iraha maot ya. Dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan, yang hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah ia mengatakan, sesungguhnya saya bertaubat sekarang. Allah mau diterima. Ya, bahkan di hadis nusanesma, lamun nyawa tos aya dina lak-lakan. Jadi nyawa tegas aya di dia ya. Karek hayang itunya, karek hayang ieu kan gitu. Rek salat, ya rek itu, rek ieu moal bisa. Ya abdi ya taubat ka anjeunnya Allah tah. Ya, kalau nyawa sudah ada di kerongkongan, nah maka pintu taubat sudah tertutup. Ya, gitu. Ya. Naudzubillah ya. Nah, ti ayeuna keneh lah. Atuh cenah da abdi mah rek taubat tinu naon dosa ge teu gaduh tina eta. Ya tina eta tina ngaku jadi jalma teu boga dosa sok tobat ka Allah. Ku ngaku teu boga dosa teh dosa. Ya, da urang mah teu jalma anu naon? Teu bersih tina dosanya. Aya we kan gitu.
Ya, aya wae nya Mang Ijanya. Seueur aya. Nah, seperti itu. Dan tidak pula diterima taubat orang-orang yang mati sedang mereka di dalam kekafiran. Nah, eta sarugi-rugina jalma teh nya. Ya. Keur kafir ka Allah, mawat kan gitu. Keur nyekek botol dicekek ku malaikat mawat. Keur nyekek botol, manehna nyekek botol, ya ku malaikat dicekek manehna. Mawat, alah eta maut keur nyekek botol. Ini asa teu naon? Ini asa teu inah. Urang mangke teh nya aduh dimaotkeun teh keur nyepeng Al-Qur'an nya pantis. Masyaallah. Urang dimaotkeun teh keur sujud. Urang dimaotkeun teh keur naon teh? Ya? Keur ngaji. Keur adan ya. Di mana ya Sumedang di mana? Keur ngaos kieu eta. Keur jadi qori nya. Ya, keur aya acara. Keur ngaos keneh. Jo golepa mawat. Ya, urang yang cerikan anu mautna mah dina kayaan seuri. Urang itu apa? Ya, tos adannya pandisnya. Terakhir nama mangalah ya. Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dikin makhrajan. Barang siapa yang senantiasa memperbanyak istighfar, niscaya Allah menjadikan baginya dari setiap kesempitan ada jalan keluar. Dari setiap kesusahan ada jalan penyelesaian. Serta memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Banyak-banyaklah istighfar. Banyak ya kebaikan yang akan kita raih, kebaikan yang akan kita dapat. Insya Allah ya. Saya ku istighfar gitu. Ya. Cukuplah pentis ya. Mudah-mudahan ada manfaat. Nah, bisa kita amalkan dan Allah tetapkan kita senantiasa berada di jalan yang diridhoinya.